Penolakan Pena 98 atas capres pelanggar HAM dan pelaku politik identitas jelas tertuju pada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sekjen Pena 98 Adian Napitupulu jelas ada pada barisan itu. Dan jelas pula posisi kita harus mendukungnya. Buat Prabowo, jelas pula pada saat Pilpres 2019, selain torehan masa lalu yang kelam, beliau juga disupport oleh kelompok HTI dan FPI saat itu. Kelompok ini baru saja sukses mengantarkan Anies menjadi gubernur DKI tahun 2017, di mana politik identitas digagas dan mengganas. Perpaduan antara pelanggar HAM dan penjual agama saat itu nyaris sukses. Efek dari itu juga berimbas untung kepada PKS yang meraup kenaikan suara lumayan besar. Partai yang bermanfaatkan anti Pancasila dan ber-DNA Wahabi juga sepupunya HTI dan FPI. Kini mereka ada di antara kita dan tetap berbahaya. Kita jangan lupa, kebrutalan pemilu 2019 itu nyata. Ingat, kerusuhan Jakarta, ambulans Gerindra mengangkat batu, asrama polisi terbakar. Semua bisa dilihat dari CCTV yang dipasang Pemda zaman Ahok. Saat itu Gubernur Jakarta keluar kota, setelah reda dia pulang pura-pura nyuci jalan dan mengangkat keranda korban kerusuhan. Tapi tidak mampu di asrama polisi yang terbakar. Dia berkelakar. Prabowo juga terbang ke Wina. Entah apa tujuannya. Semua hal buruk itu bisa sama karena angkatan bersenjata kita dan Polri masih berpihak kepada Jokowi. Drama-drama lucu Pilpres 2019 itu membekas di benak kita. Bagaimana Prabowo disuruh sujud duluan sebelum selesai hitungan? Ini semua dugaan yang direncanakan untuk menjadi alasan bahwa Jokowi menang karena kecurangan. Tetapi kebiasaan tetap kebenaran jika Jokowi akhirnya senang dengan angka 55%. Tetapi politik tetap politik. 2009 Bu Mega pernah menggandeng Prabowo sebagai cawapres. Padahal kurang apa sakitnya keluarga Soekarno dibuat Soeharto? Apakah hati Bu Mega saat itu sudah memaafkan atau gelap karena ambisi kekuasaan sampai bekas mantu musuh bebuyutan Pak Karno digandeng enteng tanpa beban? Kita tidak tahu apa perasaan Bu Mega saat itu. Hanya Tuhan yang tahu, walau ada yang lucu. Tetapi sekarang lagi antara Prabowo dan Wiranto, musuh sumpah pocongnya sirna kepada Prabowo. Sekarang Wiranto mendukung Prabowo. Memaafkan itu baik, tapi kalau makan bangke itu menjijikkan. Kenapa kita sebut bangke? Iya, karena torehan keganasan masa lalu itu begitu menyakitkan buat bangsa ini. Sehingga tidak bisa serta-merta kita menjamin melupakan. Kita ini rakyat yang menerima derita dan semua akibat dari perilaku jahat masa lalu mereka. Sekarang bangke itu diumpamakan kepada kita. Padahal masih menyisakan banyak pertanyaan tentang di mana orang hilang. Siapa yang membakar Jakarta dan memperkosa ratusan perempuan etnis Tionghoa. Kita harus melawan kalau dipaksa untuk lupa. Karena baunya masih menyebar di mana-mana, termasuk perbuatan keji Pilkada Jakarta. Kita ingat itu semua, zombie itu sekarang berjalan di antara kita. Hati-hati, selain terus waspada, kita harus terus berjaga demi Indonesia. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Iyas Subiakto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Jangan Mau Diumpan Bangke. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.